Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Diskusi kita pada siang hari ini di bulan November ya. Saya perdana mungkin di sini sebagai pemantik dari seri semiotika. Kenapa mungkin kita mengambil semiotika? Ada beberapa hal yang alasan yang harus kita diskusikan terhadap semiotika ini. Tokoh kita ini hari ini adalah Ferdinand de Saussure. Bebas pakai logat Jawa Ferdinand de Saussure gak apa-apa, pakai logat Swiss juga gak apa-apa. Kebetulan Ferdinand de Saussure ini seorang filsuf linguistik ya, atau bapak semiotika dari Swiss yang kelahirannya kebetulan kalau gak salah 26 November 1857. Meninggal abad 19 pada tahun 1913. Cuma saya harap nanti ada berbagai diskusi yang menarik di antara teman-teman semuanya perihal semiotika ini, atau istilahnya pakai semiologi ya, gak masalah. Ya semiologi kan ya. Pertama kita perlu ada gambaran sedikit sebenarnya semiotika itu seperti apa, nanti ruang lingkupnya dan latar belakangnya nanti didiskusikan, dan mengapa hal ini penting untuk kita bersama. Sebab pada umumnya kan kita tidak pernah bisa lepas dari tanda, dan tanda itu biasa dikaji di dalam semiotika. Termasuk bahasa itu juga merupakan tanda, sehingga Saussure itu membagi bahasa itu kan ada langue ya, bahasa itu sendiri langue, dan ada parole ya, ujaran ya, yang biasa digunakan di dalam masyarakat sosial. Nah, sebenarnya agak perlu pusing-pusing nanti mendiskusikan perihal tanda semiotika ini, karena nyeples. Kita hanya mengidentifikasi dan menganalisis, ya gak pernah lepas dari empiris dan kemudian masuk pada ide rasional dan hingga menghasilkan interpretasi. Mengapa hari ini saya pakai baju putih bertulisan tukang ngopi gitu kan, cari duit sekedar hobi, ini juga tanda, ini kajian dari semiotika. Berarti jiwa muda saya masih lebih muda daripada jiwanya Banu kan, seperti itu interpretasinya kan, anggap seperti itu. Ini juga dalam kajian semiotika ya. Perihal juga misalnya mengapa Mas Haril pakai kaos Khulafaur Rasyidin ya, itu kan ya. Ya. Enggak, ini gak negatif. Itu kan ingin menunjukkan mungkin Mas Haril ini ingin mengikuti jejak-jejak para khalifah. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga menjadi kajian di dalam kajian semiotika ya. Dan nanti bisa analisis yang lain juga, mengapa Mbak Indah pakai batik gitu kan. Ini enggak. Sebenarnya kan ini kita guna mempelajari semiotika gitu kan. Mulai dari bahasa yang digunakan kan itu. Bahkan kalau dalam pemikir semiotik, bahasa yang
ingin digunakan masih menjadi konsep itu sudah disebut bahasa. Misal Sofan ingin komentar kepada saya itu Kak Aang kok cakep misal. Walaupun ada di pikirannya, belum menjadi ujaran, itu sudah menjadi bahasa. Itu kalau dalam kajian semiotik. Sehingga nanti dari konsep yang ada di dalam pikirannya nanti memunculkan tanda apa, simbol apa. Nah itu yang bisa kita interpretasikan. Oh ini orang ini sedang galau gitu kan ya, sedang bosan ya. Kadang-kadang kalau nggak belajar semiotik nanti tataran sosial itu bisa kacau. Misal Sofat gak Ali biasa bilang enjir gitu kan, anjing kayak gitu ya. Walaupun kata-kata kotor karena ada semiotik itu jadi kata-kata romantis ya. Misal kan iya kan. Misal Sofan punya cewek gemuk kan biasanya dipanggil gendut gitu, dut ya. Kalau nggak ada semiotik itu bisa menjadi bahasa ujaran kebencian. Bisa berhadapan dengan hukum. Karena ada semiotik, maka perlu ada interpretasi tanda. Mengapa Sofan bilang gendut itu? Jangan-jangan itu menandakan dia menunjukkan kasih sayangnya gitu. Karena memang hobinya ya, ya misal kayak gitu ya. Nah, ini dari semiotika ya. Memang nggak mudah mendiskusikan semiotika ini, nggak mudah. Perlu pendalaman, namun nggak perlu beberapa ahli karena kita juga dalam belajar. Maka saya harap nanti ada diskusi yang nyambung. Karena saya sendiri terus terang hanya mengulang kalau semiotika itu ya, tidak mendalam. Gak mendalam artinya hanya tahu dasar-dasarnya. Kecuali mungkin nanti ya. Ya. Oh. Kenapa saya sering bilang Saussure itu karena mungkin tokoh pertama yang saya kenalan dengan Saussure sebagai bapak semiotika. Biasanya kan yang lebih kenal di awal biasanya sering disebut ya. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya memahami semiotika dan nanti apa korelasinya dengan interpretasi misal dengan tafsir. Nah, itu penting. Cuma kalau kitab suci jarang pakai semiotik ya, Mbak Winda ya. Pakai teori-teori semiotika masih jarang ya. Ya. Semestinya itu harus mulai digagas ya. Pakai teori-teori semiotika, kitab suci nanti sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih luas. Nah, apa bedanya semiotika dengan retorika misal? Kalau semiotika bicara persoalan linguistik dan juga retorika kan juga hal linguistik kayak gitu. Nah, itu juga nanti menjadi pembahasan yang serius dicari apa bedanya retorika dan semiotika dan apa bedanya bahasa dan ujaran ya. Karena khawatir nanti sekalipun Mbak Risti misal bersuara nanti tidak dianggap berbahasa manusia ya. Kan seperti itu. Jadi semiotika itu kita tahu ya intinya kita kunci saja dengan tanda. Tanda itu kalau dalam semiotika masuk kode, bukan kode etik, kode ya, kode. Kenapa Sofan kok tiba-tiba ke saya ngedipkan mata sebelah kanan misalnya? Itu kan kode itu. Apa dia normal apa enggak gitu kan? Seperti itu. Sesama jenisnya kedipan mata kan enggak bagus kayak gitu kan. Misalkan itu ada semiotiknya. Dan juga sinyal atau apa namanya? Empati ya. Mengapa saya berbeda gerak-gerik saya kepada Banu, kepada Mbak Winda, misalnya kepada Akbar kenapa beda kepada yang itu juga bisa dikaji menggunakan semiotik. Dengan kata lain berarti semiotik ini punya dasar
ilmu apa? Ilmu-ilmu bahasa, ilmu linguistik dan ilmu-ilmu psikologis nanti ya. Karena nggak bisa lepas dari itu ya. Dan juga tafsir kayak gitu. Kembali pada Saussure. Saussure ini strukturalisme ya. Tokoh strukturalis. Mengapa disebut tokoh strukturalis? Karena dia mempunyai pandangan yang sangat serius terkait sosial, interaksi sosial, sebagaimana gerak atau interaksi sosial itu tidak pernah lepas dari berkesinambungan, kan sudah dikaji di ngaji sosial ya. Strukturalisme sudah ya. Saussure ini juga masuk pada golongan mereka. Jadi kata Saussure, bagaimanapun kode dan simbol ataupun empati atau sinyal dan sebagainya itu dijadikan alat komunikasi atau menyampaikan informasi. Tiba-tiba mengapa kadang-kadang orang kan mau bilang pusing megang kepalanya dulu kan kayak gitu kan. Tidak mengatakan pusing dulu, saya ini kan kayak gitu. Apa? Sudah paham kan pusing kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kenapa saya lebih banyak membahas semiotika? Karena Saussure ini pertama yang mencoba menterkenalkan ilmu semiologi ini atau ilmu semiotika ini. Walaupun dia juga disebut dengan bapak linguistik ya. Kalau di jurusan bahasa pasti gak pernah lepas dari Saussure ini. Nah, gimana cara menganalisis menggunakan semiotika jika semiotika ingin dijadikan pendekatan misal. Kita kan kalau melihat misal kayak gini ya. Ini A misalnya, ini B. Terjadi interaksi misal. Maka A ini disebut penyampai ya, atau pengirim ya, atau pemberi pesan, dan ini juga disebut penerima. Maka apa yang disampaikan ya macam-macam, selain cuma kalau lapar ya butuh bakso ya, yang diberikan bakso ya kayak gitu. Tapi kalau cakupan semiotika itu tidak membahas ke situ. Walaupun sekalipun Mbak Winda biasa memberi hadiah kepada Banu semua, tidak membahas hadiahnya itu, tapi membahas di balik apa yang ada di situ misal semua. Itu yang dijadikan nah maka tidak pernah lepas dari ya satu itu ya konteks. Ya kalau Mbak Winda memberikan bunga ke Banu kan ya gak pernah berbeda konteks, berarti konteksnya momen-momen Banu sedang ulang tahun misalkan kayak gitu kan ya. Diberi kado bunga ya. Atau sedang ingin menyampaikan perasaan gitu. Nah, baru kan pesan. Nah, kode. Nah, di kode ini nanti harus dimengerti di antara keduanya ini, A dan B. Makanya kalau mau semiotika ingin dijadikan pendekatan menganalisis komunikasi. Makanya kalau nanti tiba-tiba Ali ke saya pas memberikan bunga itu kan, kalau tidak dimengerti kok tiba-tiba ada apa kan gitu kan. Itu gunanya semiotika, sehingga nanti bisa digunakan dalam sosial. Tiba-tiba Sofan misal memberikan saya kerupuk dan apa kan perlu ditanda tanya kan. Gak pernah ngasih ini kok tiba-tiba memberikan ini, atau tidak pernah mengatakan lembut tiba-tiba lembut ke saya. Gak pernah kasar tiba-tiba ke saya kasar kayak gitu kan ya. Itu berarti kalau dari komunikasi berarti kodenya adalah bahasa ya kan ya. Kalau
Kedipan mata berarti kodenya gestur tubuh kayak gitu ya. Nah pesan berarti apa yang disampaikan? Ya kalau biasanya kan kalau cewek-cewek itu kan kalau lagi ingin menyembunyikan rahasia itu antara teman kan pakai kedipan mata kan. Kayak gitu kan. Kan kayak gitu dari jauhnya. Lah itu berarti pesannya itu ingin kamu diam itu. Berarti kodenya adalah gerakan tubuh dan konteksnya adalah apa? Kamu diam, jangan mengeluarkan rahasia kan kayak gitu kan? Karena ini rahasia. Ini fungsi dari semiotika. Jadi secara teoritis semiotika itu berorientasi kepada analisis kode sebenarnya. Yang disebut kode itu bisa disebut sistem dan pesan ya yang disampaikan dan juga konteks makna dari suatu yang disampaikan itu. Nah, Saussure itu karena dia juga bapak linguistik, cuma nanti kita fokuskan pada semiologinya ya. Nah, sampai di sini sudah agak memahami kan ya? Atau ada yang ingin didiskusikan bersama terkait semiotika? Apakah misal kalau Faruk pakai masker apa dijadikan bahasan di dalam semiotika gitu? Biasanya kalau ke kampus pakai jam tangan, kalau ke diskusi simposium nggak pakai jam tangan. Apa bisa dijadikan kajian semiotika? Ya bisa. Nah itu sebenarnya sedikit semiotika ingin digunakan di mana? Nanti jangan-jangan pas apa sih gunanya belajar semiotika kan nanti repot. Sebenarnya di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Saussure ini terkenal dalam dia menggunakan istilah semiologi. Semiologi itu ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat. Kajian berarti ini masuk pada sosial ya. Saussure ini bapak sosial ya, Mas Sofan. Jadi bisa nanti dijadikan kajian ngaji sosial. Jadi itu semiologi itu di mana kita akan diberikan cara atau beberapa informasi terkait tanda dan penggunaannya di dalam sosial atau masyarakat. Kata Saussure itu apa sih tanda? Nah, minimal kita memahami tanda itu 5 kata Saussure. Segala sesuatu yang memiliki makna itu tanda, itu pertama. Dan yang kedua relasi antara konkret dengan abstrak, itu kedua. Jadi kita tahu ya tanda itu kita sudah masuk pada semiologi ya punya Saussure. Intinya begini ya, saya buat struktur seperti ini. Semiologi itu kan tanda, ilmu yang mendalami tentang tanda dan kegunaannya, yang objeknya itu adalah sosial. Jadi objek kajiannya itu sosial. Nah, tanda itu apa? Memiliki makna. Ini kata Saussure dan juga relasi ya. Jadi antara konkret dan abstrak. K dan A. Kemudian relasi antara bentuk dan makna. Bentuk atau F ya, form dan makna ya. Dan interpretasi. Dan kemudian relasi antara imaji suara ya atau sound image ya, apa namanya? Yang penyampaian itu kan ada apa kalau penyampaian ya, ekspresi ya. Biasanya kan kalau cewek kan, mas mau kemana cuman kayak. Kalau cowok kan,
Mau kemana bro kan kayak gitu. Itu kan apa namanya? Sound image itu ya. Nah, intonasi, betul intonasi ya. Berarti relasi antara intonasi dan konsep ya. Nah, intonasi dan konsep. Dan kemudian lah ini ya sedikit kalau nanti itu ada minimal kita 5 cuman relasi antara arbiter dan motif. Lah ini kata Saussure di dalam memahami tanda. Jadi tanda itu memiliki makna. Ada enggak tanda yang enggak bermakna? Hah? Ada. Apa? Ada enggak tanda yang enggak bermakna? Mohon maaf ya, bukan body shaming. Mbak Winda kan punya tai lalat. Apa itu tanda? Maknanya apa? Ya enggak. Lah, ini di dalam kajian simologi atau sosial yang dikaji Saussure. Kalau di Indonesia itu lesung pipi. Nah, lesung pipi ya kan Mas Faruk ada lesung pipinya kan ya. Tanda apa enggak itu kan bermakna. Kalau di Indonesia itu kan diinterpretasikan orang punya lesung pipi itu kalau enggak manis ya pahit. Enggak itu ya kan seperti itu. Enggak apa tanda yang enggak bermakna? Enggak ada ya. Berarti kalau enggak bermakna bukan tanda. Apa? Hanya sebatas bentuk berarti. Enggak ada berarti ya. Apa? Dikatakan tanda karena ada maknanya. Kalau enggak ada maknanya bukan tanda. Sekalipun tanda tanya itu ada maknanya itu. Itu perlu jawaban. Enggak tahu kalau tanda seru. Itu tanda kata Saussure. Dan kemudian relasi antara konkret dan abstrak. Artinya pasti ada hubungan tanda itu pasti mengandung antara ingin dicari maknanya dan yang dilihat. Berarti ada dua yang fungsi antara empiris dan rasional. Maka kata saya tadi, kenapa Bang Faruk misal kalau ke kampus pakai jam tangan gitu. Kalau ke simposium enggak pakai, kebalikannya Banu cuman. Kalau ke simposium pakai jam tangan, kalau ke kampus enggak cuman. Itu kan ada hal yang perlu dicari maknanya ya atau abstrak dan juga dicari kejelasannya itu. Kenapa kok seperti itu? Ini semiotika. Kemudian relasi antara bentuk dan makna. Sesuai enggak bentuk dan maknanya itu? Artinya kalau pakai jam tangan biasanya mengartikan apa? Nah, karena suka telat itu kan itu disesuaikan nanti. Nanti jangan jauh-jauh misal karena pakai jam tangan karena enggak punya jam dinding di rumahnya kan itu kan jauh antara bentuk dan maknanya atau pakai jam tangan karena sebagai apa gitu ya. Intinya seperti itu di dalam mengkaji semiotika. Dan kemudian relasi antara imaji atau imaji suara ya, apa intonasi kata Banu tadi dan konsep. Artinya intonasi yang dikeluarkan seseorang di dalam sosial itu pasti menunjukkan apa? Kondisi pola pikirnya, misal kondisi psikisnya lah. Ya kalau Bang Ali misal ketika bicaranya intonasinya keras berarti kan menunjukkan dia sedang marah kayak gitu ya. Itu semiotika. Kemudian arbiter. Apa arbiter itu? Kan bahasa Inggris itu. Apa arbiter? Nah,
arbiter. Nah, bebas ya. Berarti semiologi itu ya sewenang-wenang, betul, sewenang-wenang. Jadi semiologi itu relasi tentang kesewenang-wenangan tanda terhadap atau yang mendorong dia mengapa tanda itu ada. Kalau kita kan melihat apa namanya, larangan parkir tuh P kayak gini ya. Kan kalau kayak gini kan larangan parkir itu kan tanda. Nah, rambu-rambu. Nah itu tanda itu kan sewenang-wenang kita memaknai cuman misal. Tapi harus disesuaikan dengan dorongan. Mengapa ini ditaruh di pinggir jalan gitu? Berarti ini dilarang parkir. Kalau ditaruh di dalam rumah berarti dilarang pacaran misal. Kan sama-sama P. Kan seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan motifnya itu. Ya kalau nanti jangan-jangan enggak khawatir kalau enggak belajar semiotika, ada orang pedalaman misal Sofan. Sofan ini kan baru kemarin ke Jogja misal. Pas lihat lampu merah, nanti itu dikira lampu hias kafe. Bisa diserobot kan. Maka kena tilang. Ini misal itu ya. Itu misal seperti itu. Karena ada semiotik, maka harus disesuaikan dengan motifnya. Mengapa dia ditaruh di ya enggak, itu kan hanya sekedar membuat narasi ya. Ya, itu enggak kan, kalau kita ya hidup di desa kan jarang ada lampu merah. Nanti ke kota nanti kan ada lah lampu stop ya. Jangan-jangan enggak, kalau stop merah tok itu. Apa namanya? Lampu lalu lintas ya, yang betul itu lampu lalu lintas. Orang yang enggak paham semiotik itu bisa dijadikan dikira lampu hiasan. Maka nanti nyerobot gitu kan. Ditilang polisi ya enggak tahu gitu. Oh iya, iya kan motifnya kalau ditaruh di kafe berarti hiasan, kalau ditaruh di pinggir jalan berarti dia berfungsi lampu lalu lintas. Ya konteks juga. Enggak, ini biar kita enak ya diskusinya nanti. Jadi walaupun kesewenang-wenangan tanda itu bebas, tanda itu bebas. Namanya tanda, gak bisa dibuat-buat ya tanda itu. Artinya dibohong, artinya dia bebas. Saya tiba-tiba garuk-garuk hidung misalkan karena gatal gitu. Lanjut ya, berarti itu ya ke tanda kata Saussure. Saussure ini dikenal dengan istilah konsepnya itu dikenal dengan teori dikotomi ya, karena dua, ada tanda dan ada petanda dan ada penanda, ada penanda dan petanda. Berarti petanda itu yang ditandai ya. Gimana? Nah, kenapa dikenal dengan teori dikotomi dalam semiotik? Karena itu dua itu, penanda dan petanda itu gak bisa dipisah kata Saussure. Itu harus berbarengan. Jadi ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Ya kayak gini sih sebenarnya cara menyampaikan semiotik. Contohnya saya ambil contoh misal Bang Faruk ya. Kalau Bang Faruk tiba-tiba dia pakai kacamata. Kacamatanya Bang Faruk itu kan apa? Tanda ya kan? Kacamatanya kan tanda. Berarti penandanya itu kan Bang Faruk, yang petandanya itu siapa? Petandanya yang ditandai berarti kan dirinya, selfnya itu, pribadinya kan kayak gitu. Biar kelihatan keren kayak gitu kan ya. Itu contohnya. Paham dan mungkin contoh yang lain
Gimana? Coba kasih mic. Jadi kalau sepengetahuan saya sendiri, penanda dan petanda itu istilahnya tuh kalau penanda itu signifian, kalau istilahnya sosur. Dan petanda itu adalah signifi. Jadi penanda atau signifian itu adalah bentuk. Bentuk dalam artian misalnya kita menerima apapun secara visual, secara pendengaran, secara apa misalnya seperti halnya bagaimana Faruk memakai jam tangan. Ini adalah salah satu bentuk sebenarnya penanda signifian. Nah, signifinya itu petandanya itu adalah sudah bukan bentuk lagi tapi sudah masuk ke dalam ranah konsep. Jadi konsep dari Faruk menggunakan jam itu apa? Jadi Faruk menggunakan jam itu bisa kita artikan sebagai karena dia ingin caper kepada maba misalnya. Ini sudah konsep ini, signifi, petanda, mohon maaf gitu. Jadi gitu. Yang kita bedakan itu antara bentuk dan konsepnya saja sih kalau setahu saya. Ya itu mungkin ada yang lain, contoh yang lain mungkin dari istilah penanda dan petanda. Lambang benteng. Ah ya. Apa? Gimana? Ayo, mungkin ada yang lain. Kan tadi sudah saya jelaskan tanda itu seperti apa. Mungkin nanti bisa berimajinasi ingin mencari contoh antara penanda dan petanda. Cek. Ya, sabar ya. Kayaknya asik banget ya diskusi ini. Ya, objektif banget. Benar ya apa yang memang Kak pemantik itu sampaikan memang termasuk sebagai teori dikotomi ya antara penanda dengan petanda. Kalau saya sih memberikan contoh seperti halnya yang tulisan yang ada di baju Kaang tadi. Tukang ngopi gitu kan. Tukang ngopi nyari duit cuma hobi. Dari tulisan tukang ngopi nyari duit cuma hobi itu juga termasuk penanda. Terus adanya petanda itu merupakan sebuah gambaran mental atau lebih terhadap interpretasi dari apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Konteksnya, ya seperti itu. Jadi kalau kata Kak Ang tadi menyebutkan jiwa-jiwa mahasiswa saya lebih muda atau jiwa muda saya lebih muda ketimbang jiwa-jiwa mudanya ketimbang Banu katanya. Itu juga sudah merupakan teori dikotomi dari Ferdinand de Saussure tadi. Ya itu ya. Nah, sekarang kita coba buat nanti bisa cari contoh yang lain ya, buat gambaran ya, terkait tanda. Ada tanda itu kan bisa disampaikan melalui suara ya kan ya. Berarti suara plus konsep cuman. Saya bilang ke Mbak Winda cuman cantik cuman misalnya. Itu kan suara kan. Nah, di pikiran Mbak Winda itu oh saya cantik kayak gitu kan ya. Ya enggak ini ya enggak ini contoh ya. Berarti suara dan konsep ya. Misal saya bilang ke Banu cuman cakep ya. Hei cakep cuman kan itu suara ya. Hei cakep gitu kan. Berarti dipikir saya itu kan tanda. Berarti saya ini penanda yang bilang hei cakep, suara saya itu penanda dan pikiran Banu oh saya cakep. Lah itu baru petanda ya. Itu pada konsep. Ya seperti itulah. Nah, ada suara ya bilang no
No, kamu dibilangin cakep bilang amin lah. Nah, ada suara dan plus objek ya. Objek ya. Cuman saya bilang kayak gini bilang ke Akbar cuman cakep kayak tadi itu kan. Akbar pun juga kan cakep objek dari saya. Dari penanda ya, objek dari penanda. Dan selain suara itu bunyi. Bunyi plus objek. Beda. Nah, kalau bunyi bisa dari berbagai anggota tubuh kayak dari pantat tuh cuman misalnya. Ya. Uang bunyi. Misal kayak gini ya. Misal Sofan jalan-jalan kayak kemarin ya. Sofan jalan-jalan ke Jogja ya. Tiba-tiba Sofan ada di tengah jalan kan pasti diklakson kan. Titit itu kan bunyi kan. Nah, itu kan bunyi plus objek. Penandanya kan bunyi itu kan. Titit kayak gitu. Nah, petandanya atau objeknya berarti kan Sofan disuruh minggir ya. Jangan diem di pinggir di tengah jalan. Nah, itu. Paham ya? Dari sini agak paham memahami tanda atau segen bahasa Inggrisnya. Gimana bunyinya? Sigen. Sign kayak gitu ya. Saya gak biasa pakai bahasa Inggris soalnya. Saya biasa pakai bahasa Jerman. Nah, ada juga tulisan ya atau teks plus konsep ya. Nanti kita analisa bersama ini. Tiba-tiba Mbak Risti nulis ngasih tahu ke Bang Faruk cuman nulis pertama I love you pada kasih tahu. Biasanya kalau anak-anak SMA kan gitu kan minjem bukunya. Wah, pahlari kayak gitu kan ya. Ya biasanya kan kayak gitu kan. Saya minjem bukunya kan biasanya kan ditulis kayak gitu karena malu untuk mengatakan yang sebenarnya ya kan. Biasanya aku ingin jadi pacar kamu pas dikasih kan. Berarti petandanya kan tulisan kan. Objeknya ya ingin menyampaikan ekspresi itu. Pakai mic. Nah, apakah Saussure juga menganggap teks itu menjadi salah satu dasar tanda dalam kehidupan kita bersosial? Apakah teks ya? Iya, apakah bisa, maksudnya gini, apakah kita bisa menjadikan teks sebagai sumber dari signifikan, sebagai sumber dari penanda dalam sebuah gramatikal bahasa, kalau dalam Saussure? Setahu saya, Saussure itu gak pernah menyentuh ranah-ranah tekstual. Dalam artian gini, kenapa kok kemudian ada kritik pedas dari seorang Jacques Derrida? Iya. Yang dikritik sama Jacques Derrida terhadap Saussure itu adalah dari konteksnya. Bukan konteks, tapi dari peranan bahasa dan teks. Karena pada dasarnya Saussure itu hanya menekankan pada istilah bahasa atau ujaran yang keluar dari masing-masing manusia. Dan jarang sekali menyentuh hal-hal yang bersifat teks. Itu salah satu kritikan Derrida. Karena kalau menurut Derrida, yang menjadi sumber utama munculnya semiotika itu tidak hanya pada ujaran bahasa, tapi teks itu juga menjadi, bahkan bisa melampaui apa itu yang disebut dengan bahasa,
yang keluar dari ujaran-ujaran manusia. Jadi gitu. Memang ya Saussure itu tidak terlalu mendalami terkait teks, maka istilah yang dia gunakan, nah itu kan tanda ya, tanda. Dia menggunakan istilah itu tulisan. Tapi sekalipun seperti itu, Saussure kan berpendapat bahwa dalam semiologinya seseorang ingin menyampaikan sesuatu itu lebih lebih efektif menggunakan suara, ujaran. Itu nanti di dalam kajian gramatika bahasanya antara parole dan langue tadi itu ya. Cuma Saussure juga menyinggung terkait dalam semiologinya terkait teks, tapi hanya sebagai tulisan. Jadi misal ada tulisan simposium kayak gitu kan ya. Lah kayak ini kan simposium kayak gitu. Dia pun kata Saussure dia ini juga tanda. Tulisan ini tanda. Kayak gitu. Makanya kan Sebenarnya itu yang menjadi permasalahan yang kemudian diperdebatkan oleh Derrida. Ketika ada sebuah teks, tulisan, itu bukan berarti sumber dari bahasa kalau kata Saussure. Bahkan misalnya ketika ada teks sekalipun, tulisan misalnya simposium, itu Saussure bukan tidak memandang hal itu, tapi dipandang bahwasanya simposium itu meskipun pada dasarnya berasal dari tulisan, itu berangkat dari proses pencernaan bahasa. Tidak menganggap bahwasanya itu berasal dari teks. Tapi itu akan dianggap ketika tulisan simposium tersebut muncul menjadi sebuah ujaran. Nah kalau misalnya ada kemudian simposium, kemudian dibaca oleh seorang Saussure, kemudian dibentuk dalam ujaran, itu sama halnya dengan itu teorinya ini apa? Derrida. Contohnya gini, SPOK. SPOK secara tulisan, mungkin kita melihat secara SPOK tulisan. Kemudian kita mengambil makna secara konseptual terhadap tulisan SPOK yang pernah kita baca. Nah itu kalau kata Saussure, itu SPOK bukan berasal dari tulisan teks itu, tapi berasal dari apa yang ada di dalam diri kita yang kemudian muncul secara ujaran. makanya kan Saussure kan di sini mengatakan tulisan plus konsep, dia tidak membahas terkait siapa yang menulis itu sebenarnya. Tapi tulisan dimasukkan pada sigen atau tanda, dan soal interpretasinya dan ingin dicari maknanya itu difokuskan kepada penerima tadi. Itu yang dibahas. Beda kalau dengan Derrida kan misal masih masuki konteks dan teks. Itu nanti kalau di hermeneutis ya ada penyampai teks kan juga menjadi kajian. Kalau di Saussure enggak, dia tulisan itu ya hanya tanda, tidak mengandung makna. Bukan tidak mengandung makna, maksudnya tidak mengandung ya, tidak mengandung tafsir gitu. Hanya tanda. Ya, mengandung makna tapi tidak satu makna kayak gitu maksudnya. Jadi dipasrahkan kepada penerima. Makanya di sini kan konsep. Jadi misal ketika Mbak Winda menulis Aku Cinta Kamu misal dan dibaca oleh anak simposium semua itu, kita kan tidak bisa, kata Saussure itu kita nggak bisa menjustis atau menghakimi bahwa Mbak Winda benar-benar mencintai, karena dia proses ada kebohongan biasanya kalau masih tulisan. Kalau ujaran itu masih bisa bisa dianalisis kayak gitu dah. Itu kata Saussure. Gimana? Agak paham sedikit. Nah, selanjutnya gambar atau citra ya.
Gambar dan objek. Misal kita akan lihat foto ini kan ya, kan ini gambar kan ya. Ini kan gambar. Itu kan sigen tanda dan kita bisa memahami ini siapa saja kan kayak gitu kan. Sofan kemana pikirannya Bang Sofan? Enggak, sebenarnya saya ini kangen ke Bang Sofan ini. Kayak gitu ya. Kalau ketika Sofan melihat gambar misal, ya itu. Dan juga ada objek. Ada objek plus konsep. Saya melihat Sofan itu kan objek. Nah, perihal seperti apa Sofan itu kan ada di pikiran saya. Berarti itu konsep, itu ada di pikiran saya. Misal saya melihat burung, ya burung itu objek. Oh. Nah, perihal saya mengatakan itu burung apa itu kan konsep, ada di pikiran saya. Seperti itu. Mungkin, nah sekarang analisis ya. Kenapa suara ini kan dua, suara plus konsep dan plus objek. Nah ini punya Saussure ya. Dia lebih fokus pada ujaran, sebenarnya lebih banyak menyinggung hal itu dari ujaran di antara interaksi sosial ya. Dan kalau bunyi kok hanya objek tok kan, tidak bisa ke konsep. Kenapa? Karena bunyi itu kan menempel pada objek. Misal kalau saya mendengar bunyinya sepeda motor, kan sudah kelihatan objeknya bahwa itu keluar dari sepeda motor. Iya kan? Gak bisa itu konsep. Gak bisa kalau saya mengatakan bahwa bunyi di sepeda motor itu saya katakan bunyi mobil kan, kayak gitu. Paham? Paham gak? Nah itu. Nah itu dibunyi. Lah kenapa tulisan dan konsep? Karena dipasrahkan tulisan itu pengirimnya atau penanda ya. Penandanya itu bebas. Saya mau nulis apa aja kan bebas. Dan tidak mengandung satu yang disampaikan. Misal ketika saya menulis aku cakep kan kayak gitu kan ya. Saya kan bebas nulis kayak gini walaupun tidak sesuai kenyataannya. Dan yang melihat tanda tulisan saya itu aku cakep, itu bebas, bisa dia menolak kan kayak gitu. Oh enggak, mungkin dia hanya ingin alibi misal. Seperti itu. Itu kalau tulisan. Kenapa kok gambar objek tok gitu? Gak konsep karena jelas ya. Kalau kita lihat gambar burung ya pasti burung. Apa yang kenyataannya itu jelas gitu. Itu yang paham ya bedanya apa objek dan konsep. Kalau konsep itu gak jelas, ada di ide, ada di rasional, ada di pikiran. Tapi kalau objek itu jelas. Paham ya? Kayak saya melihat HP kan gak perlu saya simpan dalam pikiran, saya udah berani mengatakan ini HP kayak gitu kan. Karena jelas objeknya, gambar. Nah, ada kebalikannya, ini kan citra dan ada objek konsep. Misal bisa saja saya memahami lain ketika saya memandang HP. Saya kan ini benar HP, ini kan objek, jelas. Tapi belum tentu saya memahami atau memaknai ini adalah HP. Bisa saya memaknai telepon misal. Bisa memaknai game, bisa memaknai tablet, ya kan ya? Seperti itu. Sampai di sini bisa ada yang ingin didiskusikan? Kayak gimana konsep objek itu? di pikiran cuman. Di pikiran pas kemudian diobjekkan gitu. Gimana? Gak bisa, itu nanti merusak tatanan sosial. Nanti kamu membayangkan Sofan buat seperti ini. Sofan itu orangnya seperti ini di konsepnya kamu. Kemudian kamu objekkan bahwa Sofan itu betul-betul seperti itu. Kan tidak kredibel. Gimana kredibilitasnya kalau dari konsep ke objek?
Gimana? Paham Mas? Ini semiologi ya. Ini memang kayak gini diskusi semiotika itu. Ada usul kalau kata Bang Faruk, gimana kalau dari konsep ke objek gimana? Kredibilitasnya gimana dari konsep ke objek? Punya indera keenam gitu. Ya, kreatif. Ah. Gimana? Gimana? Coba Pak Winda. Oke, Sofan. Cek 1 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian semiotika ya. Yang mana kajian ini juga ada hubungannya dengan kajian sosial, yakni pada teori interaksionisme simbolik. Yang saya tanyakan adalah ketika gini, kadang kali orang itu dalam satu petanda itu mempunyai banyak penanda, sehingga dalam menginterpretasikan, mempunyai banyak penanda, Kak. Jadi seorang semisal saya memberikan petanda gini gitu kan, peace gitu kan. Tapi orang gitu kan, kadang dengan tanda ini mempunyai banyak penanda. Orang kalau pikirannya politis itu akan menandakan bahwasanya saya milih Prabowo gitu kan. Padahal dalam penanda ini, ya bisa jadi gitu kan. Ya padahal Jokowi bisa 2 periode gitu kan. Atau kadang dengan 2 ini, dengan peace ini, orang menyatakan dengan pikirannya gitu. Dia orang lain bisa menandai atau dengan petanda ini orang bisa menandainya dengan kata bahasanya damai gitu kan, atau lain sebagainya. Nah, dari interpretasi itu kan kadang juga akan mengalami sebuah konflik, Kak, gitu kan. Iya. Semisal gini, ada 3 orang gitu kan. Ada 3 orang dengan satu penanda. Saya menggunakan, ada Mbak Winda, ada Akbar semisal gitu kan di depan saya. Saya memberikan penanda gini. Saya memberikan penanda ini gitu kan. Nah, yang Mbak Winda gitu kan, karena dia itu orangnya alim gitu kan, semisal, atau selalu positive thinking, dia akan menafsirkan atau menginterpretasikan petanda ini bahwasanya Sofan ingin damai dengan saya gitu kan. Akbar gitu memahaminya ini karena dia itu selalu terjun di politik gitu kan. Dia memaknainya bahwasanya saya harus memilih nomor 2 gitu kan. Semisal. Nah, antara Mbak Winda sama Akbar ini dengan interpretasi penanda dengan menginterpretasikan petanda yang saya keluarkan gitu kan. Ini kan bisa memicu konflik. Nah, karena ini juga kajian sosial, bagaimana semiotika ini juga perlu menjadi, kayaknya akan menjadi akan menjadi satu sumber dari konflik gitu kan. Gimana pertanyaannya? Iya, karena kan gini, yang dibahas oleh Ferdinand itu sepertinya gini, kata Indonesia gitu kan. Iya. Kata Indonesia itu kalau orang Indonesia mungkin, atau orang yang pernah mendengar kata Indonesia, atau orang yang pernah datang ke Indonesia akan memaknainya Indonesia dengan berbagai banyak pulau gitu kan. Atau memaknainya Indonesia itu dengan banyak kekayaan atau lain semacamnya. Nah, orang yang tidak tahu sama sekali tentang Indonesia membaca kata Indonesia itu bisa maknanya ini aneh gitu kan. Ini kata apa gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Nah, itu kan juga menjadi hal yang ketika satu sama lain itu akan memicu konflik gitu. Itu bisa jadi demikian. Bagaimana menanggapinya? Terima kasih.
ada fenomena tiba-tiba anggap ini sofan ya di gambar ini ya. Itu kayak gini ya dua. Dari berarti dari fenomena sofan itu kan kalau di penanda dan petanda itu kan masuk pada objek dan konsep ya. Objek itu kan objek sudah jelas. Ini kan ya ada dia tak. Nah, memang akan mengandung banyak apa tadi kan? Nah, interpretasi penanda. Karena di konsep kayak saya melihat orang biasanya kayak gini kan ya, biasanya kan itu jelas objeknya orang itu melihat saya begini. Itu kan konsep dan ada di pikiran maknanya, makna tanda itu kan ada di pikiran penerima, petanda ya kayak gitu ya. Paham? Pertanyaan berikutnya tadi apa? Kalau ada Nah, ketika itu diinterpretasikan gitu kan. Ya. Itu tergantung dari apa ya? Dari memori yang pernah dia simpan gitu kan. Saya mengalami dua tanda gini gitu kan. Saya mengalaminya karena di bidang politik gitu kan. Saya Ya. sering sering terjun di politik gitu kan, sehingga tanda ini adalah tanda politis gitu kan. Karena saya itu orangnya positive thinking gitu kan, bahwasanya saya akan mengalaminya atau menginterpretasikan itu dari memori yang saya pernah alami gitu kan. Saya akan menafsirkan hal ini adalah tanda perdamaian gitu. Atau lain orang lagi, karena saya itu berasal dari lain semacamnya, intinya demikian. Dari satu petanda ini akan mengalami berbagai banyak penanda. Nah, dari penanda yang banyak ini dari satu penanda akan mengalami banyak petanda gitu kan. Sehingga dari banyaknya petanda ini akan memicu konflik gitu. Satu sama lain. Nah, adanya ini agaknya semiotika ini bukan lagi sebagai solusi gitu kan bagi kehidupan sosial. Tapi malah menjadi sumber adanya konflik gitu kan. Adanya semiotika. Jadi dari itu bagaimana menanggapinya gitu. Terima kasih. Cek. Barusan kan juga kayak membingungkan ya. Ada pertanyaan dari Mas Sofan tadi. Bagaimana semisal kita itu memiliki penanda gitu kan. Satu penanda cuman dari penanda tersebut menghasilkan banyak petanda kan kayak gitu inti pertanyaannya. Cuman dalam ketika kita memahami semiotika tentu kita itu juga harus memahami konteks. Konteksnya itu antara lain di mana kita berbicara, sebagai apa kita berbicara, dengan siapa mitra tutur kita, dan tempat kita itu berbicara itu di mana, kan kayak gitu. Kalau semisal saya analogikan kayak gini ya, kalau semisal saya menanyakan 4 kali 6 ke seorang guru matematika, jawabannya berapa? Berapa? 24 kan? 24 sama dengan 24. 4 kali 6 2. Iya, menanyakan. Nanya gini kan. Nanya gini. 4 kali 6 berapa, Pak? Gitu kan. 26 gitu kan, kayak gitu. 24. Cuman ketika kita konteksnya sudah berubah, kita menanyakan ke tukang cetak foto, 4 kali 6 berapa, Mas? 2.000. Itu sudah. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita itu ketika memahami semiotika, kita itu juga memahami konteksnya juga. Mungkin nanti dibahas di apa itu? Language dan Prol gitu kan. Mungkin di situnya juga nanti akan dibahas sama Mantik. Cuman ya memang ketika kita akan memahami semiotika, kita juga harus memahami konteks yang ada dalam semiotika itu sendiri. Seperti itu. Iya ya, nggak apa-apa, stop dulu.